Halo, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita punya permintaan yang unik banget. Anda mengirimkan kami satu tautan, cuma satu, ke entry katalog perpustakaan online. Dan pertanyaannya simpel. Buku ini bagus nggak sih buat saya sebagai seorang karyawan? Layak dipinjam dan dibaca? Jujur, ini kayak misi detektif dan kita suka banget yang kayak gini. Jadi, mari kita bongkar sama-sama. Sumber kita cuma satu halaman detail untuk buku berjudul Action, Latihan Diri untuk Mencapai Kesuksesan dari Perpustakaan BP3 Curu. Betul sekali. Misi kita hari ini itu membuktikan kalau di balik halaman web yang kelihatannya kering dan biasa aja ini, sebenarnya tersimpan banyak banget petunjuk. Kalau kita jeli, setiap detail, mulai dari pilihan kata di judul, deskripsi singkat, sampai kode-kode aneh di bagian teknis, bisa kita rangkai jadi sebuah argumen kuat. Argumen tentang apakah buku ini benar-benar cocok untuk Anda. Ini semacam seni membaca di antara baris. Dan ada banyak hal menarik yang tersembunyi di sini loh. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, impresi pertamanya. Judulnya, Action, Latihan Diri untuk Mencapai Kesuksesan. Kata yang langsung nonjol banget di mata saya itu action. Bukan pikiran positif atau kekuatan mimpi, tapi aksi. Rasanya langsung beda ya. Lebih membumi gitu. Tepat. Ini kayak ngasih sinyal dari awal. Banyak buku di genre ini kan fokusnya ke motivasi, mengubah pola pikir, yang tentu aja penting ya. Tapi dengan milik kata action, penulisnya seolah-olah bilang, oke, kita lewati bagian ceramahnya, kita langsung ke bagian apa yang harus dilakuin. Ditambah lagi frasa latihan diri. Ini memperkuat kesan kalau buku ini adalah sebuah manual, sebuah buku kerja, bukan sekedar kumpulan kutipan inspiratif. Ini tentang ngebentuk otot disiplin, bukan cuma ngangetin perasaan. Bener juga. Lalu kita lihat deskripsinya. Singkat banget. Setiap orang sukses adalah mereka yang mampu menaklukkan dirinya sendiri dan menerapkan berbagai kebiasaan yang bermanfaat. Lagi-lagi, pilihan katanya kuat, menaklukkan dirinya sendiri. Kedengarannya bukan hal yang gampang. Ini bukan tentang berteman dengan diri sendiri, tapi menaklukkan. Dan frasa itu adalah inti dari banyak pemikiran serius soal pengembangan diri dari filsafat Stoa kuno sampai psikologi modern. Konsepnya kan musuh terbesar kesuksesan kita itu seringkali bukan faktor luar, tapi kecenderungan internal kita sendiri. Males, nunda-nunda, gampang kedistraksi. Jadi buku ini kayaknya ngambil posisi yang jelas. Perubahan sejati dimulai dari pertarungan internal. Terus ada kalimat penutup yang, wah, percaya diri banget. Karena di dalamnya memuat saripati dari hukum kesuksesan. Kata Saripati itu yang bikin saya penasaran. Ini klaim yang besar loh. Seakan-akan buku ini udah nyaring semua teori berat di luar sana dan menyajikannya dalam bentuk yang paling inti. Buat orang sibuk seperti Anda, ini janji yang sangat menggiurkan kan? Kayak jalan pintas. Jelas. Buku ini bilang ke Anda, waktu Anda berharga, saya nggak akan bikin Anda baca 500 halaman sejaran motivasi. Saya kasih langsung intinya, resepnya. Jadi, hanya dari beberapa kalimat ini aja, kita udah bisa ngebangun hipotesis. Buku ini menjanjikan pendekatan yang praktis, fokus ke disiplin internal, dan sangat efisien. Janjinya sih bagus ya. Janjinya memang kedengeran bagus banget, praktis, efisien. Tapi kan kita tahu, janji di sampul buku seringkali cuma pemasaran. Saya penasaran, apa data-data teknis buku ini, kayak tebalnya atau tahun terbitnya, mendukung klaim besar ini? Mari kita lihat detailnya. Penulisnya Nyoman Sukadana, terbit tahun 2013. 2013 itu udah lebih dari 1 dekade yang lalu. Apa informasinya nggak kedaluarsa? Pertanyaan yang valid banget. Kalau ini buku tentang marketing media sosial atau pemrograman, buku dari tahun 2013 udah pasti jadi barang antik. Tapi untuk topik kayak gini, disiplin diri, kebiasaan, psikologi kesuksesan, prinsip dasarnya itu cenderung ababi. Coba deh pikirin, buku kayak The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Itu terbit tahun 1989 dan masih relevan banget sampai sekarang. Kenapa? Karena tantangan fundamental manusia dalam mengelola diri sendiri itu nggak banyak berubah. Saya setuju, prinsip dasarnya mungkin sama. Tapi apa nggak ada risikonya? Mungkin ada riset psikologi baru dalam 10 tahun terakhir yang bikin pendekatan di buku ini jadi kurang efektif?
Misalnya, buku ini mungkin belum ngebahas tantangan super modern kayak distraksi notifikasi smartphone yang tiada henti, atau budaya kerja hustle culture yang sekarang banyak dibicarain. Poin yang bagus banget. Dan ini penting buat jadi catatan. Anda mungkin nggak akan nemu bab khusus tentang cara fokus di era TikTok di buku ini. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Buku yang fokus pada prinsip dasar seperti menaklukkan diri sendiri, itu ngasih Anda fondasi. Cara menaklukkan distraksi mungkin beda antara 2013 dan sekarang, tapi prinsip bahwa distraksi harus ditaklukkan itu nggak berubah. Jadi Anda sebagai pembaca bisa ngambil kerangka berpikirnya, terus nerapin ke tantangan spesifik zaman sekarang. Ini ngelatih kita buat berpikir, bukan cuma ngikutin instruksi. Oke, masuk akal. Fondasinya tetap sama, kita tinggal nyesuaiin aplikasinya. Nah, ini ada detail fisik yang langsung ngejawab rasa penasaran saya soal klaim Saripati tadi. Deskripsi fisik, 157 halaman. Cuma 157 halaman. Nah kan, ini dia buktinya. Klaim Saripati di deskripsi tadi bukan omong kosong. Bentuk fisik bukunya benar-benar mendukung janjinya. Buku setebal 157 halaman itu bukan komitmen yang mengintimidasi. Anda bisa selesaiin dalam beberapa hari, mungkin dalam perjalanan pulang pergi kerja selama seminggu. Ini melegakan loh. Jujur aja, saya punya tumpukan buku 500 halaman di meja saya yang udah berbulan-bulan nggak saya sentuh. Ngeliat tebelnya aja udah capek duluan. Buku ini dirancang untuk dibaca dan diterapin, bukan buat jadi pajangan. Betul sekali, ini kayak didesain buat orang yang nggak punya banyak waktu tapi butuh hasil. Terus ada satu detail lagi yang biasanya saya lewatin gitu aja. Di sini ada nomor panggil, semacam kode. 155.25 SUK A. Bagi saya ini nggak ada artinya sama sekali. Ini cuma kode internal perpustakaan atau ada makna tersembunyi yang bisa kita gali dari sini? Ini pertanyaan favorit saya. Kode ini bukan sekedar nomor acak. Ini kayak alamat buku di dalam sebuah kota besar bernama ilmu pengetahuan. Sistem klasifikasi perpustakaan, kayak Dewey Decimal Classification yang umum dipakai, itu sangat terstruktur. Angka di rentang 150-an itu secara spesifik untuk bidang psikologi. Lebih dalam lagi, 155 itu tentang psikologi diferensial dan perkembangan, yang ngebahas hal-hal kayak karakter, perbedaan individu, dan pengembangan potensi diri. Angka 0,25 seringkali lebih spesifik lagi ke arah realisasi diri dan kesuksesan. Jadi, kode 155.25 ini kayak cap jempol dari perpustakaan yang bilang, buku ini kami letakkan di rak yang serius, bareng karya-karya lain tentang psikologi terapan, bukan di rak hobi atau hiburan ringan. Wow, jadi kode itu sendiri udah ngasih semacam validasi ya. Oke, jadi sampai di sini kita punya buku yang janjinya praktis, terbukti efisien dari jumlah halamannya, dan diklasifikasiin secara serius. Tapi, tunggu sebentar, saya baru sadar, di bagian bawah halaman ini tertulis Perpustakaan BP3 Curug. Saya nggak familiar sama nama itu. BP3 Curug itu apa ya? Nah, ini dia. Ini bagian yang mengubah segalanya. Ini petunjuk terbesar yang kita temukan. Saya coba cek cepat, dan BP3 Curug itu singkatan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug. Ini bukan perpustakaan umum kota. Ini adalah perpustakaan dari sebuah sekolah tinggi atau pusat pelatihan untuk industri aviasi. Sekolah penerbangan? Maksudnya, sekolah buat pilot dan kru pesawat gitu? Tepat sekali. Calon pilot, teknisi pesawat, pengatur lalu lintas udara atau ATC, dan para profesional lain di industri penerbangan. Sekarang, coba kita berhenti sejenak dan pikirin, orang seperti apa mereka? Profesi mereka itu nuntut level disiplin, fokus, dan tanggung jawab yang mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Buat seorang pilot, kesalahan kecil akibat kurang fokus atau melanggar prosedur itu bukan cuma berarti ditegur atasan, tapi bisa berakibat fatal bagi ratusan nyawa. Benar. Mereka itu orang-orang yang hidup dan matinya bergantung sama checklist, prosedur standar, dan kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih di bawah tekanan luar biasa. Mereka dilatih buat menaklukkan kepanikan, kelelahan, dan rasa puas diri. Persis kayak tema buku ini. Persis, dan disinilah titik terangnya. Kehadiran buku berjudul Action, Latihan Diri untuk Mencapai Kesuksesan di Perpustakaan Sekolah Penerbangan itu bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pernyataan. Ini berarti institusi tersebut mandang kemampuan buat menaklukkan diri sendiri dan menerapkan kebiasaan bermanfaat sebagai sebuah kompetensi inti.
Sama pentingnya dengan kemampuan baca instrumen di kokpit atau paham aerodinamika. Mereka tahu pilot yang hebat itu bukan cuma pinter secara teknis, tapi juga kuat secara mental dan disiplin. Jadi, buku ini bukan sekedar buku motivasi umum. Ini adalah sumber daya yang dianggap cukup relevan dan berharga untuk dijadiin koleksi bagi orang-orang yang profesinya punya standar super tinggi. Ini kayak sebuah endorsement gak langsung dari salah satu industri paling ketat di dunia. Ini benar-benar mengubah cara saya mandang buku ini. Tepat. Bagi Anda sebagai seorang karyawan, di bidang apapun Anda kerja, ini adalah validasi yang sangat kuat. Mungkin Anda bukan pilot, tapi prinsip di baliknya itu universal. Prinsip tentang aksi, disiplin, dan penguasaan diri yang dianggap krusial untuk ngejaga keselamatan ratusan orang di udara, kemungkinan besar juga sangat ampuh buat ngebantu Anda nyelesain proyek tepat waktu, mimpin tim dengan lebih baik, atau nyampein target penjualan. Ini nunjukin kalau isi buku ini bukan teori menye-menye, tapi prinsip yang teruji di medan yang sangat berat. Dan puncaknya, kalau kita lihat lagi ke halaman detailnya, di bagian ketersediaan, ada 2 eksemplar dan status keduanya saat ini tersedia. Ini kayak penutup yang sempurna. Setelah semua analisis ini, ternyata bukunya benar-benar ada di rak nunggu buat dipinjam. Ini bukan lagi diskusi teoretis, tapi sebuah ajakan yang sangat praktis. Ini ngilangin hambatan terakhir. Seringkali kan kita direkomendasiin buku bagus, tapi ternyata susah dicari atau harus impor. Yang ini ada di depan mata. Ini ngubah niat baik, saya harus lebih disiplin. Jadi sebuah langkah nyata yang bisa Anda ambil besok. Saya akan ke perpustakaan dan pinjam buku ini. Oke, luar biasa. Mari kita coba satukan semua kepingan puzzle ini. Apa artinya semua temuan ini untuk Anda? Kita mulai dari satu tautan dan kita nemuin sebuah buku yang pertama, sangat praktis karena fokus pada aksi dan latihan. Kedua, super efisien, cuma 157 halaman sesuai janjinya sebagai Saripati. Dan yang ketiga, yang paling penting, relevansinya secara profesional udah terbukti karena buku ini jadi koleksi di lingkungan yang menuntut disiplin tingkat dewa. Betul. Kalau kita harus ngerangkumnya jadi 3 alasan utama kenapa Anda sebagai seorang karyawan perlu mempertimbangkan buku ini, maka gini deh alasannya. 1. Hemat waktu, dampak besar. Di tengah jadwal Anda yang padat, buku ini nawarin esensi ilmu pengembangan diri tanpa minta Anda ngorbanin waktu berbulan-bulan. Anda bisa dapatin wawasan berharga dengan cepat. 2. Relevansi profesional yang teruji. Isinya dianggap penting oleh sebuah industri di mana disiplin adalah segalanya. Ini bukti kuat kalau prinsip-prinsip di dalamnya sangat aplikatif buat ningkatin performa kerja dan karir Anda, apapun bidangnya. Dan 3, langkah awal yang mudah. Buku ini tersedia, ini cara paling gampang dan tanpa biaya buat mulai investasi pada pengembangan diri Anda. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Sebuah penelusuran yang benar-benar memuaskan ya, hanya dari 1 halaman web. Ini ngebuktiin lagi kalau selalu ada cerita menarik di balik data kalau kita mau lihat lebih dekat. Jadi untuk ngejawab pertanyaan awal Anda, apakah buku ini layak dibaca? Berdasarkan semua petunjuk yang kita kumpulin, jawaban kami adalah iya, sangat layak untuk dicoba. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa. Halaman katalog ini menjanjikan saripati dari hukum kesuksesan dan temanya tentang menaklukkan diri sendiri. Ini memunculkan sebuah pertanyaan yang lebih personal dan mungkin lebih penting daripada buku itu sendiri. Jika kuncinya adalah menaklukkan diri, coba tanyakan pada diri Anda, aspek mana dari diri Anda atau kebiasaan mana dalam rutinitas kerja Anda saat ini yang paling perlu ditaklukkan agar Anda bisa melompat ke level profesional berikutnya. Pertanyaan yang tajam sekali. Buku ini mungkin bisa nawarin peta atau beberapa senjata buat pertempuran itu. Tapi mengenalin musuh di dalam diri, entah itu kebiasaan menunda, takut gagal, atau sulit fokus, adalah langkah pertama yang harus Anda ambil sendiri. Titik awal perjalanan selalu dimulai dari kesadaran diri, dan pertanyaan itu hanya Anda yang bisa menjawabnya.